Terpaksa menikahi CEO tampan. Motor sport Sean berhenti di depan kampus. Sheila kemudian turun dari sana. Kini ia berdiri di pinggir jalan sambil melemparkan senyum termanisnya kepada Sean yang sudah mengantarnya pulang. "Terima kasih kak, sudah mengantarku pulang," kata Sheila. "Sama-sama Sheila, aku juga senang karena bisa mengantarmu pulang," kata Sean pelan. "Ya udah, sekarang Kak Sean pulang. Aku khawatir kakak akan pulang larut lagi sampai di rumah." "Oke, selamat malam Sheila. Semoga mimpi indah," ujar Sean. Sama-sama kak. Semoga mimpi indah juga. Jangan lupa hati-hati di jalan," timpal Sheila. Sean akhirnya meninggalkan tempat itu dengan diiringi lambaian tangan mengiringi kepergiannya. Sepeda motor Sean sudah tidak terlihat. Jadi Sheila mulai berjalan menuju rumah kontrakannya. Sesampainya di sana, ia langsung masuk ke dalam karena pintunya saat ini tidak terkunci. Tanda bahwa Sheila ada di dalam. Dia meletakkan tas sampingnya di atas meja kecil di kamarnya. Kemudian dia berjalan ke tempat tidurnya dan berbaring di atasnya. Nafas Sheila terasa berat. Dia terlihat sangat lelah setelah hampir seharian berjalan-jalan di mall menemani Hendra dan Kristi di sana. Dia menatap langit-langit kamarnya sambil mengingat kejadian di mall tadi. Playboy versus Matre Gear. Baiklah, tapi kenapa dadaku sesak saat melihat kemesraan mereka ya? Aku seperti tidak ingin Hendra dekat dengan wanita lain, gumam Sheila. Dia sekarang tenggelam dalam pikirannya sendiri, merenungkan tentang CEO Playboy yang tidak pernah lepas dari pikirannya. Ceklek, pintu kamar terbuka. Kemudian seseorang masuk dan ternyata itu adalah sahabatnya Sheila. Dia kemudian berjalan menuju tempat tidur dan mendekati Sheila. "Kamu sudah pulang Sheila?" tanya Sheila begitu sampai di samping Sheila. "Baru saja," kata Sheila sambil menoleh ke arah sahabatnya. "Lelah ya?" kata Sheila sambil duduk di samping ranjang Sheila karena di sana ada sebuah kursi. "Ya lumayanlah," ucap Sheila singkat. "Kalau begitu cepatlah mandi agar rasa lelahmu sedikit hilang," kata Sheila. Baiklah." Sheila menerima saran dari Sheila. Jadi sekarang dia bangkit dan mendudukkan dirinya, lalu berniat berjalan mengambil handuknya, pergi ke kamar mandi, meninggalkan Sheila di sana. Tak berselang lama, Sheila kembali ke kamarnya dan melihat Sheila sudah tidak ada lagi. Mungkin dia kembali ke kamarnya dan tidur, pikir Sheila. Sekarang dia melangkah menuju lemari kecil dan mengambil pakaian piyama baju yang akan dia pakai. Setelah itu dia kembali ke tempat tidur dan kemudian tidur di sana. Keesokan paginya, seperti biasa, Sheila bersiap-siap untuk pergi ke kantor. Sementara Sheila masih meringkuk di bawah selimut dalam tidurnya. Melihat seorang teman yang saat ini sedang tertidur pulas, membuat Sheila enggan membangunkannya. Ia lalu bergegas keluar tanpa pamit pada Sheila. Sesampainya di jalan raya, Sheila melihat sebuah mobil mewah terparkir di jalan. Itu mobil Hendra yang saat ini sedang menjemputnya. Di sisi kiri mobil,
ia melihat Pak Suntoro berdiri dan menatap Sheila. Dia menundukkan kepalanya dengan sopan, seraya mengisyaratkan agar Sheila mendekat ke arahnya. Seolah mengerti, Sheila langsung berjalan menuju mobil. "Selamat pagi, Nona. Silakan masuk ke dalam. Karena Tuan telah menunggu Anda selama ini," Pak Suntoro berkata dengan sopan. Dia juga mengulurkan tangannya ke arah pintu. Kata Pak Suntoro lembut sambil mengulurkan tangannya ke arah pintu mobil, seolah menyuruh Sheila untuk segera masuk tanpa menunggu lama. Seolah mengerti apa yang dimaksud Pak Suntoro, kini Sheila langsung melangkah masuk ke dalam mobil. Sehingga sekarang terlihat Hendra sibuk dengan laptopnya, tanpa memperdulikan kehadiran dirinya. Dia terlihat sangat sibuk sekarang. Tapi kenapa dia menjemputku? Mungkinkah ada pertemuan klien lagi pagi ini? Sheila berpikir dalam hatinya. Kemudian dengan ramah, dia mencoba menyapa bosnya. "Selamat pagi, Tuan." Sheila menyapa dengan lembut. Pagi," jawab Hendra singkat. "Ih, ini cowok sok keren banget sih," gumam Sheila. "Tuan, apakah ada pertemuan mendadak dengan klien hari ini, sehingga Anda sengaja menjemput saya sepagi ini?" Sheila memberanikan diri untuk bertanya. "Tidak ada," kata Hendra singkat. "Apa? Tidak ada?" teriak Sheila. Namun ia langsung menutup mulutnya saat menyadari bahwa suaranya terdengar keras saat ini. "Kenapa? Apakah kamu tidak senang?" Hendra mulai menatap intens ke arah Sheila. "Bukan seperti itu. Aku hanya tidak mau." "Tutup mulutmu, karena aku tidak mau mendengar penolakanmu," Hendra berkata agar Sheila tidak bisa lagi menyelesaikan kalimatnya. Dan kini ia memilih tunduk untuk duduk di sana. Sepanjang jalan, tidak ada sedikit pun suara percakapan di sana. Hendra memilih untuk fokus pada laptopnya. Sementara itu, Sheila memilih untuk melihat-lihat jalanan kota pagi itu. Sampai dia tiba di kantor, mereka turun dari mobil dan berjalan menuju tujuan masing-masing. Aneh, tidak biasanya dia seperti ini. Biasanya kalau bertemu denganku, dia selalu berusaha menindasku. Tapi hari ini dia tampak cuek padaku. Jangankan menindas, bahkan menoleh saja tidak, gumam Sheila. Tapi dia tidak mau ambil pusing, karena kini ia memilih untuk fokus mengerjakan pekerjaannya. Hari ini Hendra telah memberinya banyak tugas, dan itu semua harus dilakukan dalam waktu 2 jam. Tanpa disadari, jam sudah menunjukkan waktu 10 WIB. Jadi sekarang Sheila seharusnya sudah menyelesaikan tugasnya. Kring kring, kring kring. Panggilan telepon berdering. Sheila yang telah menyelesaikan pekerjaannya kemudian dengan cepat menjawab panggilan itu. "Halo, cepat datang ke ruanganku dan bawa dokumen yang aku suruh kamu lakukan sekarang," kata Hendra sambil segera menutup telepon. Sheila mengernyitkan keningnya. Ia terlihat kesal dengan sikap Hendra yang terkesan sewenang-wenang dengannya. Lalu sekarang dia mulai merapikan setiap dokumen yang sedang dikerjakannya dan membawanya ke ruang presidir. Tok tok tok, terdengar suara ketukan pintu dari luar. Kemudian Hendra menjawab dengan membunyikan bel agar Sheila segera masuk ke sana. Ceklak, dengan berat hati Sheila akhirnya membuka pintunya. Lalu dia berjalan ke arah meja Hendra. "Kemarilah,"
ucap Hendra begitu melihat Sheila. Mendengar hal itu, Sheila langsung menghampiri meja tersebut. Kemudian dia menyerahkan dokumen yang telah dibuat sebelumnya. "Tuan, ini dokumen yang Anda inginkan sudah selesai," tutur Sheila sambil meletakkan file berisi dokumen di atas meja. Bagus," ujar Hendra setelah memeriksa pekerjaan Sheila. Tapi sekarang dia bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menuju Sheila. "Kemana saja kau pergi tadi malam?" tanya Hendra sesampainya di depan Sheila. "Tidak kemana-mana. Sepulang dari mall, Kak Sean langsung mengantarku pulang. Dan setelah itu aku tidak keluar lagi," kata Sheila jujur. "Ada apa? Apa dia menginterogasiku sekarang?" gumam Sheila. Sementara itu, Hendra mulai menajamkan pandangannya sehingga membuatnya merasa tertindas. "Tuan, pekerjaan saya sudah selesai. Sekarang saya ingin pamit undur diri." Sheila mencoba melarikan diri. Kemudian dia berbalik dan berjalan menuju pintu masuk. Namun Sheila belum sempat mencapai pintu. Sekarang Hendra mendorong tubuhnya lebih dekat ke dinding. "Tuan, apa maksud?" Dengan gerakan cepat, Hendra mendaratkan Sheila. Jadi sekarang jangankan melanjutkan kalimatnya, bernafas saja Sheila harus diberi sedikit ruang oleh Hendra. Jantung Sheila berdegup kencang saat mendapat serangan mendadak dari Hendra. Tapi kali ini dia tidak menolak, bahkan seolah menerima ketika lidah Hendra mulai menari-nari di mulutnya. Setelah merasa puas, Hendra lalu melepaskan Sheila sambil berbisik, "Akhirnya kamu bersedia menerima," kata Hendra, diikuti tawa yang keluar dari mulutnya. Jadi sekarang itu membuat Sheila bergidik di tempatnya. "Ya Tuhan, apa yang telah saya lakukan? Mengapa saya sangat menerimanya tadi? Mungkinkah saya mulai menyukainya? Tidak, Sheila, kendalikan dirimu. Jangan biarkan itu terjadi jika kamu tidak ingin merasakan patah hati nantinya," gumam Sheila. Dia kemudian berlari keluar ruangan dengan wajah merah merona. Setelah kepergian Sheila, kini Hendra kembali fokus pada pekerjaannya. Namun saat ia sedang menguras tenaga untuk berkonsentrasi pada pekerjaannya, tiba-tiba ponselnya berdering. Dengan wajah kesal, ia kemudian meraih ponselnya yang berada di saku jasnya. "Halo Ma, ada apa?" ketus Hendra. "Hendra, kapan kamu pulang nak?" tanya Mama di sana. Nanti mah, sekarang Hendra sedang sibuk." Hendra bilang dia tidak ingin berlama-lama. "Hendra, Mama gak mau tahu. Pokoknya malam ini kamu secepatnya pulang," ujar Mama. "Mama, kenapa harus malam ini? Mama kan tahu Hendra sibuk. Hendra punya banyak pekerjaan kantor yang harus diselesaikan," ucap Hendra kesal. "Mama gak mau tahu. Malam ini kamu harus langsung pulang karena Mama ingin memperkenalkan kamu sama anak teman Mama," kata Mama tegas. "Apa? Serius? Hendra tidak mau Ma," tolak Hendra. "Dengar Hendra, ini perintah dari Mama. Kalaupun kamu tidak mau, Mama tetap akan menjodohkanmu dengan anak dari teman Mama. Kecuali malam ini kamu pulang dengan calon mantu untuk Mama." Mama berkata, "Oke, tapi Mama harus berjanji kalau Hendra pulang membawa pulang calon menantu
untuk Mama. Mama harus berhenti menjodohkan Hendra dengan anak teman Mama, tegas Hendra. Oke, Mama janji, tapi ingat, jika kamu tidak membawanya pulang, maka kamu harus menerima perjodohan ini, tegas Mama. Oke, kata Hendra. Setelah perdebatan yang terjadi dengan sang Mama, kini Hendra semakin bingung, hampir frustasi memikirkan siapa yang akan dibawa pulang bersamanya, mengingat dia belum pernah menjalin hubungan serius dengan seorang wanita. Itu semua karena dia tahu jika selama ini para wanita mendekatinya hanya karena kekayaan dan ketenaran. Siapa yang harus kubawa pulang malam ini? Hendra bergumam. Sebenarnya sangat mudah baginya untuk mendapatkan seorang wanita untuk pergi bersamanya. Tapi masalahnya, ini ke rumah mamanya dan memperkenalkannya sebagai calon istrinya. Hendra tidak mau jika nanti wanita yang diajaknya mencuri kesempatan untuk lebih dekat dengannya dengan merayu mamanya. Karena Hendra ingin jika kelak dia akan menikah, itu semua murni karena dia mencintai wanita itu dan sebaliknya. Di tengah kegundahan hatinya, tiba-tiba sosok Sheila muncul di benaknya. Sheila, sepertinya dia wanita yang tepat untuk kubawa pulang malam ini, Hendra bergumam. Terima kasih semuanya.